Bisnis Mam, gimana bisnis? Itu bisnis kan memang untuk keluarga ya. Makanya Songoseng, bacanya songoseng? Songoseng. Songoseng. Oseng-oseng ya Songoseng karena kan? saya itu kan masih jadi tulang punggung gitu. Kalau untuk saya, kan saya sekarang kerja udah nggak kayak dulu kan. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Tapi masih aja saya bersyukur karena masih aja Allah itu memberikan rezeki saya ya. Sebesar apapun, sekecil apapun, saya masih bersyukur ya. Dan Terus saya rezekinya itu datang karena suka ngasih, dengan Mam. saya diberi kesehatan aja saya udah bersyukur banget ya. Bener. Karena saya sehat, saya bisa berkarya gitu loh. Jadi Songoseng itu sebetulnya kan buat keluarga, saudara-saudara saya. Karena nggak mungkin dari tangan saya terus gitu ya. Karena memang ya sekarang kan saya udah nggak seperti dulu. Ya kadang-kadang Mam, kalau kita kadang-kadang ngasih terus kadang-kadang nggak memberikan pelajaran juga. Iya. Jadi supaya ngasih tapi ya ada kerjaannya ini gitu. Mulai saya kasih kail lagi ya. Jadi umpannya yuk. Gimana biar bareng-bareng. Kamu kelola ini ya meskipun masih pantauan aku ya. Ya namanya kayak restoran gitu kan jual matengan gitu kan belum bisa, belum settle sih sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillah sudah yang bisa. penting ngebul kan Mam. Iya, sudah bisa meringankan yang paling enggak udah bisa meringankan saya gitu loh. Kalau dulu pengeluarannya mungkin 10.000, sekarang bisa 3.000, bisa 2.000 setiap minggunya. Jadi itu saya udah bahagia banget gitu loh. Gitu lah. Jadi ya alhamdulillah dengan Songoseng juga bantuan suamimu. Itu jadi alhamdulillah itu kan amanah juga ya, amanah dari Raffi. Tetap saya jalankan sampai kapanpun saya nggak akan patah semangat. Sepi rame ayo yang penting pokoknya gotong royong. Yang penting ngebul. Iya yang penting gotong royong, lu semangat semua, yuk gedein bareng-bareng. Jadi itu bukan milik saya pribadi, tapi kamu harus merasa memiliki. Kalau kamu merasa memiliki itu, pasti kamu akan punya tanggung jawab gitu. Jadi alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Mami percaya juga sama kayak mistis-mistis gitu. Emang bener kemarin ada yang mistis-mistis gitu, Mam? Ya itu sebetulnya saya nggak percaya. Saya nggak percaya ya? Sebetulnya saya tapi di Al-Quran memang ada ya kan? Saya nggak percaya, tapi kenapa tiba-tiba ada ya kayak tanah, nggak tahu itu tanah kuburan yang bagaimana saya juga nggak ngerti, tapi ada kayak bentuk pocong, bentuk apa? Masa, Mam? Iya di pojok-pojok itu. Dulu itu ramenya minta ampun. Nah ini saya bukan nggak bersyukur ya, nggak bersyukur sama Allah, tapi masih diberi terus sama Allah. Tapi tiba-tiba sepi gitu. Gitu terus nemuin itu, tapi ya saya tetap nggak percaya, jadi kebawa sugesti gitu loh. Kok jadi gini ya? Apa ya? Apa gitu? Ya udah kita ngadain pengajian, manggil anak-anak yatim meskipun belum terwujud ya, tapi udah ada rencana ke situ. Mudah-mudahan dengan itu nanti kalau anak yatim kan pasti itu hebat banget ya. Jadi ya mau ada rencana gitu. Insya Allah. Atau di Ruqyah Mandiri aja, Mam? Di Ruqyah Mandiri. Ruqyah Mandiri. Nah nanti kita ngobrol lagi habis ini. Nah sekarang Mami bisnis Mami. Tapi nama Mami Nunung ini kan sebagai komedian Indonesia itu kan tetap dong Mam. Tetap kemana-mana tuh kan orang pengennya Mami ngelucu, bener gak? Iya. Ya kan lama-lama capek gak sih Mam? Lucu dong gitu kan. Padahal kan namanya juga orang kan serius. Kita kan kalau ngobrol aja gak pernah bercanda ya Mam. Padahal kalau misalnya ngelihat Mami tuh kayaknya tuh pengennya bawaannya tuh pengen diajak ketawa mulu gitu. Gimana Mam kalau misalnya kayak ketemu orang gitu, padahal kan Mami juga sebenarnya kalau ngobrol kan biasa aja ya Mam. Jadi ya banyak sih kalau ketemu kan lagi jalan-jalan di mall gitu. Kok nggak lucu sih di sini lucu dong. Terus gimana gue suruh lucu di mall sendiri di hadapan kamu gitu. Tapi kalau sehari-hari Mas Ian lucu gak sih Mami? Kadang-kadang, tapi lebih serius. Serius kalau di rumah. Jangan-jangan lucuan Mas Ian lagi. Tapi kalian berdua masih suka ini gak sih ngegombal atau lucu-lucuan gitu bareng gitu? Kadang-kadang. Aku yang sering ngegombal. Oh gitu, bener? Suamiku orangnya nggak romantis sama sekali. Ya lempeng, suamiku orang lempeng banget gitu. Nggak tahu lempeng, nggak tahu memang pura-pura nggak ngerti. Aku tuh inget banget tuh zaman SD itu ya. Aku tuh kan setiap hari tuh kalau waktu SD itu kan harus tidur siang Mam. Iya. Harus tidur siang. Setiap hari Kamis itu kan Sri Mulat jam 11 malam di Indosiar kan. Iya. Nah jadi aku tuh biasanya minta ke mama,
Jadi aku tidur siangnya biasanya harus sejam, aku tidur siangnya itu bisa 3 jam. Aku lama-lamain supaya aku bisa bangun sampai jam 11 malam nonton Sri Mulat. Zaman aku kecil. Masih seneng Sri Iya, seneng Udah banget tahu aku Sri nonton Sri. Mulat. Tahu lah deh, itu kan pokoknya jam 11 malam itu aku udah mantengin. Jadi aku tuh harus tidur lebih lama supaya aku bisa tidur sampai malam buat nonton Sri Mulat. Zaman dulu kan siapa? Sesi. Iya semuanya itu aku tuh aduh. Banyak banget. Zaman dulu kan nggak banyak, Mam. banyak Maksudnya Sri Mulat. iya nggak maksudnya Komedi komedi itu nggak ada. Dulu Jadi tuh Sri zaman Mulat. dulu tuh Belum segitu ada tuh buat dulu. kita anak-anak umur segitu tuh Cuman ya. ada dulu ada pas ada Sri Mulat itu waktu dulu ada Patrio. Iya, oh Terus iya. ada Bagito. Iya, iya. Yang Tapi saya nggak ada Sri Mulat Iya, gitu. Lucu banget menurut aku zaman dulu tuh kan lucu banget. Tapi memang ngelihat komedi kan dari dulu tuh ya cuman ada beberapa gitu. Aku juga menyaksikan sendiri bagaimana komedi-komedi zaman dulu tuh ya ada tapi nggak terlalu banyak. Sekarang tiba-tiba berubah Banyak lagi, banget. berkembang bukan lagi kalau dulu kan mungkin grup-grup gitu kan. Kalau sekarang lebih komika, lawakannya juga berbeda. Menurut Mami gimana, Mam? Ya dengan perkembangan sekarang kan banyak banget komedian-komedian muda Terus ya. modelnya macam-macam. Enggak Ada yang cewek. komika, Ada yang ada memang berjalan yang- dari komika, ada Iya. juga yang dari host. terus ada juga kayak Mami kan kayak peran Iya, gitu. Jadi kalau menurut aku ya, aku sebagai komedian mungkin sudah dianggap senior ya dari mereka-mereka gitu. Aku seneng karena memang karena dulu itu pelawak wanita itu kan dianggap tabu kan ya. Dulu Masa, kok Mam? iya, dulu zaman dulu Dulu aku kan Mami pacaran ya. Mami Nunung sama siapa lagi satu lagi ya? Yang jadi ibunya itu loh yang Siapa? Ibu Juju. Iya Almarhumah. Oh iya ada yang pakai kebaya Iya, terus iya, ya. iya. Kalau itu kan memang Ibu Juju itu sebagai figur ya, Iya. yang jadi dulu tuh memang kayaknya lawak perempuan tuh kayak orang itu kayak ih kok lawak kok perempuan Masa? yang ngerti. Iya dulu gitu dipandang sebelah mata. Zaman dulu saya pacaran aja ya. Orang tuanya itu nggak setuju, ngapain? Masa? Kok arep entuk dagelan? Dagelan Iya, itu iya, tahu. pelawak gitu. Aku ngerti bahasa Jawa, Mak. Dagelan, kok arep entuk dagelan kae? Anu apa sih dibanggake gitu. Soalnya mungkin Jadi kelihatannya kok itu malah diketawain orang gitu. gitu. Dan sekarang itu kenapa aku bangga mereka itu yang sekarang menjadi komedian itu enggak asal-asalan anak-anak yang bisa ngelawak enggak. Dari segi pendidikan mereka tinggi ya kan. Dari pengalaman mereka pinter. Terus dan mereka itu enggak ada yang jaim-jaim dan mereka tuh berkomedi, mereka cantik, mereka kayak mereka dandan, mereka apa, mereka niat gitu ya. Niat banget gitu dan terus karena mereka tekuni akhirnya mereka bisa gitu dan itu kebanggaan bagi saya gitu. Kalau untuk cowok-cowok oke lah ya, banyak ya itu nggak perlu diomongin, itu juga membanggakan. Yang cewek bagi saya ada regenerasi ya sekarang untuk komedian cewek Banyak gitu, yang macam-macam banyak lagi. dan macam-macam gitu. Yang saya sedih itu justru Sri Mulat, Ki. Kenapa, Mam? Ya sekarang Sri Mulat itu kan wadah komedian terbesar di Indonesia dulu. Tapi satu pun gak ada regenerasinya. Itu yang saya sedih banget. Ya insya Allah abis ini ya. Yang saya sedih di situ gak ada. Kenapa ya gitu loh. Padahal Sri Mulat itu kan gudangnya pelawak terbesar kan di Indonesia. Gitu loh. Sekarang gak ada satupun? Satupun gak ada regenerasinya. Ada satu anaknya Mas Gepeng. Itu pun gak kuat. Dia larinya ke sinetron. Kalau sinetron dan anak-anak saya apalagi nggak ada sama sekali yang larinya ke seni itu nggak ada, yang nggak kelihatan kan. Kalau ada jiwa seni dari kecil kan udah kelihatan, itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Dan saya juga nggak akan memaksakan gitu. Bener. Yang saya sedih itu tapi kalau saya membuat bangga, saya bangga Industrinya dengan sekarang luar biasa. Karena mereka itu pinter-pinter dan mereka tuh sekarang bukan hanya melawak aja, tapi segi pendidikan. Apa sih sekarang yang lagi viral? Apa yang sekarang? Apalagi sekarang kan zamannya gadget, zamannya apa itu kan mereka tahu semua tentang Mami yang ngikutin siapa? Mungkin ada komedian atau komika yang Mami kalau nonton tuh kayak greget, gemes deh gitu yang selalu diikutin, atau Mas Ian ada nggak? Aku tuh dulu seneng sama Firmawan. Seneng gitu ya. Seneng padahal orang nonton Firmawan tuh bingung loh. Tapi aku seneng. Waktu itu gue kepengen. Kalau anak-anak semua udah ketemu semua sama saya ya. Udah ketemu dan mereka juga welcome banget sama saya. Ini aku belum ketemu sama. Dan bener, gue ngelawak itu bingung gitu loh. Tapi gue seneng gitu loh. Ini apa ya? Gue pengen banget. Beda aliran lagi ya. Gitu, beda banget.
nggak bisa ketebak gitu loh. Kalau bukan saya sok pinter ya, kalau untuk ngelawak komedi, saya kadang-kadang udah bisa nebak larinya Iya, kemana, iya. larinya Ini nggak kemana. ketebak. Apalagi kalau anak stand up komedi ngelawak dengan saya, pasti mereka nggak ninggalin lawakan-lawakan Sri Mulat. Iya. Pasti lawakan-lawakan Sri Mulat Iya. dipakai, ya udah ngerti gitu. Tapi kalau anak itu enggak gitu. Kalau untuk perempuan Kiki Saputri. Oh iya. Aku dari awal dia muncul, aku seneng. Bukan aku Beda, nggak seneng iya. semuanya, aku semuanya Ya seneng namanya juga kan karena kalau mereka orang kan pinter-pinter. namanya ada idola lah biasanya gitu kan. Kiki. Dan kalau untuk ngelihat cabrakan-cabrakan yang orang ngelawak polos tuh ya almarhumah. Oh iya. Lawak polos. Iya, Mpok Dia Alpa tuh ya, di-prank nggak ngerti, di-prank berpuluh-puluh kali nggak Iya, ngerti. dia tuh Padahal iya ya. kalau kita itu ini prank itu kan udah ngerti kan. Bukan, kadang-kadang mungkin orang yang nggak ngerti, yang nggak ada di industri kita ini, dia tuh taunya kan itu pasti settingan. Tapi enggak, dia tuh bener-bener segitu Dan polosnya. sering kali Iya, di-prank diulang gitu. diulang Apalagi lagi. dihipnotis dia. Iya. Udah deh, padahal jarang loh orang bisa dihipnotis Iya, gitu. dia cepet Dia emang tuh percaya cepet. banget sama Kadang-kadang orang. dia polos. Bener, setuju, Dia Masya tuh Allah. polos nyablaknya tuh secara Kita, anak kelihatan banget kalau dia memang perempuan hebat. Masya Allah ya. Hmm. Mas Ian ada nggak favorit komedian Ebel, sekarang? Ebel Kobra. Oh, Ebel yang lucu Dia juga. seneng banget sama Ebel. Oh gitu. Oh, iya. Seneng banget sama Ebel. Dia cinta mati sama Ebel. Oh iya. Iya. Kapan ya, kemarin aku juga baru ketemu sama Ebel Kobra. Nyanyiannya tuh lucu-lucu sampai ngakak-ngakak banget aku, Masya Allah. Sebelumnya kita mau lihat nih, ada bestie happening nih, kita lihat nih. Ada ini apa sih, artikel ya. Po Alpa meninggal dunia, komedian Nunung jadi teman curhat Po Alpa selama lawan kanker. Gimana ceritanya, Mam? Mami sedekat apa sama Po Alpa, dan berarti udah sama-sama tahu dari awal dia tahu ya? Ya, dari dia hamil 6 bulannya. Karena memang kan sakitnya kan memang nggak mau Iya, dia waktu itu orang juga cerita luar dia nggak tahu. mau. Jadi memang kita pada jaga saat sama-sama itu ya. ketemu di syuting di tempat suamimu. Iya. Nah suamimu justru udah kamu cerita sama Iya. Nunung, curhat sama Iya, kita Nunung. juga tahu tuh dari awal, Biar tapi kan kita nggak berani ngomong biar kemana-mana. kamu lega gitu. Terus aku nggak ngerti apa maksudnya Raffi apa nggak ngerti gitu. Karena Tiba-tiba peluk aku, dia nangis. Aku pikir dia tuh nangisin aku gitu loh. Udah nggak apa-apa kok, Wak. Aku udah baik-baik aja kok. Ya pokok makasih doamu, makasih ya. Aku baik-baik aja. Udah nggak usah nangis gitu deh. Ternyata dia nangis itu dia tuh kena cancer. Aku sama kayak mami. Apa? Aku duduk lemas gitu. Kamu cancer? Iya. Udah kemo aku. Ya memang aku dulu kan juga kemo dulu kan. Terus udah aku diam aja. Udah Itu karena udah udah lahiran mau ya? Itu udah lahiran? Oh, hamil belum 6 bulan. Hamil 6 bulan. Terus bebimu kamu gimana, bebimu kamu kan udah kemo. Alhamdulillah nggak apa-apa mami, nggak apa-apa, bebi saya sehat. Sehat terus ya sampai nanti lahir ya Pak, dan kamu juga harus sehat terus ya. Pokoknya jaga kesehatan kamu, jaga kesehatan bebi kamu. Terus udah nggak, karena nggak bisa ngomong paling depan karena udah mulai syuting, udah mulai WA-an gitu. Atau Pak, aku kadang-kadang nyapa gitu, ya mami. Terus aku nasihatin, aku sehat ya, terus jangan patah semangat, jangan putus asa, kamu harus semangat karena obatnya cuma semangat. Selain medis, yang terutama memang medis, kamu udah menjalanin semua medis, semoga pokoknya nanti lancar lahiran. Dan terus dia kayak orang, kadang-kadang dia patah semangat gitu, aku semangatin lagi, terus aku bilang bahwa, Pak, kamu masih percaya nggak mujizat? Aku bilang gitu. Percaya mami. Mudah-mudahan mujizat itu ada di kamu ya. Aku bilang gitu. Aku bilang yuk kita pokoknya berjuang bareng-bareng, aku gitu. Ya aku masih dalam penyembuhan, kita masih dalam tahap penyembuhan. Yuk, aku juga masih kemo kan waktu itu. Yuk kita bareng-bareng kita lawan ya, kita lawan ya. Pokoknya yang penting kita jangan lupa sama Allah. Kita minta kekuatan sama Allah. Kita lawan dengan kekuatan Allah. Aku bilang gitu. Oh dia yang nangis, gambar nangis. Dia yang kasih mama sih. Udah habis itu sampai dia lahiran aku ngucapin. Udah habis itu udah nggak ada. Ya aku pikir terakhir udah. Ngobrol kapan, Mam? Terakhir ngobrol dia pas dia lahiran. Oh, pas lahiran. Terus tapi nggak ketemu, cuman lewat WA, lewat WhatsApp aja udah. Habis itu ya udah nggak. Ya aku pikir udah baik karena aku lihat dia juga udah kerja, dan seperti apa yang saya jalanin gitu. Ya, wah ini sambil berobat sambil kerja gitu kan. Sambil dia kemo juga masih kerja, dia udah kadang-kadang ya udah karena
aku udah merasa bahwa dia udah bahagia, Iya. dia udah seneng, dia udah happy, udah bisa, udah nggak yang udah kerja, udah ya aku kembalikan persis sama aku, ya udah mudah-mudahan kita Jadi sehat. kaget Bang. banget Mam kemarin. Aduh, aku shock banget seharian nggak keluar kamar tanya. Karena aku balik, terus aku piye aku gitu, aku sampai bilang gitu. Terus udah tenang suamiku gitu, udah kamu jangan banyak nonton itu. Enggak, aku pengen nonton berita ini. Itu kebawa loh, itu kebawa gitu. Terus kan aku belum 5 tahun, aku belum terus suamiku, ya udah yang penting kan kamu udah nggak merasakan yang mencurigakan kan. Kan memang ya ini buat yang di sana semua ya. Ini Jadi buat apa ya? Buat mawas diri ya. edukasi aja ya. Jadi buat yang di sana, nggak perempuan, nggak laki-laki, semua itu bisa kena cancer, cowok pun bisa. Jadi kalau merasa dirinya ada sesuatu yang mencurigakan, yang kok membuat kita apa ya ini, jangan bertanya apa ya ini apa, langsung aja kita periksa. Ya kayak saya dulu gitu. Nah, alhamdulillahnya saya memang masih dini banget kan, masih 2B ya. Ya tetap itu nggak boleh diremehkan juga. Ini nggak bisa diremehkan gitu loh. Jadi ya buat saya, buat semuanya yang merasa sesuatu, apalagi perempuan kalau yang di payudara itu kan riskan banget kan. Kadang-kadang kan mereka merasa bahwa ini paling kelenjar, ini paling mau datang bulan gitu ya. Jangan. Ya kalau itu kan kalau ada langsung periksa aja, nggak apa-apa kok, periksa aja, jangan takut deh pokoknya karena semua itu bisa sembuh gitu. Kalau kita bicara masalah almarhum, karena memang itu sudah takdirnya ya Gi, ya semua kan ada jalan almarhum itu sebetulnya kan orang baik, temennya banyak, sahabatnya banyak, yang sayang sama dia banyak, karena dia orang baik, perempuan baik, istri taat, ibu hebat ya, jadi dia sudah di surga. Ya, insya Allah ya. Dia udah bahagia di surga. Dia sudah nggak merasakan sakit lagi karena memang sakit banget ya, Gi ya. Ya, mudah-mudahan khusnul khotimah. Amin. Mami sedekat apa sih sama Pak? Merasa kalau kehilangan pasti kehilangan ya. Kalau dibilang deket, nggak deket banget ya karena memang aku belum pernah satu program, cuman aku suka nonton jadi bintang tamunya dia, ketemunya paling pas aku jadi bintang tamu ketemu di programnya dia, ya kalau ketemu Mami, ya tahu sendiri lah. Orangnya hangat ya. Orangnya hangat gitu, grapyak banget gitu, gini selalu nanyain kesehatanku juga gitu. Terus apa ya? Ya pokoknya baik. Dia orang baik, Tulus ya kelihatan. Tulus. Ya mudah-mudahan keluarga yang ditinggal juga diberi kekuatan ya. Allah jaga anak-anaknya. Allah jaga anak-anaknya, jaga keluarga besarnya. Ya. Kita lihat lagi nih Besti Happening. Mary. Siapa namamu? Ya Allah. Paragoy. Paragoy? Ya. Ini Mami bukan sih? Aku. Tapi rambutnya kok beda? Kan pakai wig. Botak gitu aku. Mami, sedekat apa sama Kang Sule, sama Pak Aziz Gagap? Sedekat apa, Mam? Saya kalau sama Sule deket banget ya, karena Sule yang masih intens selalu menanyakan kesehatan saya, selalu, Mi sehat, Mi lagi di mana, gitu. Dan kemarin dia sehat juga, dan kemarin dia sakit, saya juga selalu nasihatin jangan capek-capek. Sule itu banyak banget yang selalu curhat, apa aja tuh dicurhatin ke saya. Udah kayak emaknya ya. Kalau sama yang lain mungkin karena mereka sibuk. Jadi ya kalau ketemu aja selalu menanyakan tentang kesehatan. Tapi kalau Kang sama Sule deket banget ya. Saya deket. Yang paling sering salah satunya nanyain Mami pasti Kang Sule. Kang Sule. Besok juga mau ketemu sama Kang Sule. Iya besok sama Andre. Sama-sama saling dekat. Karena waktu itu mungkin programnya lama ya Mam? Lama banget. Sama Kang Sule. Sama Andre. Pak Andre juga? Sama Andre ya kalau ketemu aja gitu. Ya, apalagi Andre kan sibuk banget, mereka sibuknya. Komedian-komedian yang lain yang paling deket tuh siapa Mam? Siapa? Nggak ada. Semua baik aja. Yang paling deket ya suaminya ya? Iya suaminya. Tapi sama mereka baik, tidak pernah ada masalah, tidak pernah yang ada selalu apa-apa. nanyain ya salah satunya Sule. Kang Sule, benar. Terakhir ngumpul-ngumpul sama temen-temen satu komedian gitu kapan Mam? Udah lama, udah berapa bulan yang lalu ya, berlima itu ya. Yang di podcastnya Sule ya. Iya, rame. Di podcastnya Sule. Udah lama. Cuman ya mereka sekarang sibuk banget. Iya. Udah punya kesibukan sendiri. Apalagi Andre, Mas Parto juga
jarang ketemu. Yang masih intens sama Sule ketemu juga. Kangen nggak program kayak dulu lagi gitu? Pasti kangen lah. Apa yang paling dikangenin kalau program tiap hari gitu Mam zaman dulu kan ya? Tapi sekarang memang program yang setiap hari tuh nggak banyak, nggak kayak dulu ya Mam? Iya, memang sekarang cuman ada beberapa. Iya, ya. cuma ada beberapa gitu. Yang paling dikangenin apa? Makan bareng atau ngobrol bareng, ngerumpi bareng gitu, nunggu bareng. Ya bercandanya aja, bercandanya. Di belakang panggung. Saling kayak apa ya? Kayak lu gini lu. Ceng-cengan, nyalah-nyalahin gitu kan. Kangennya itu. Berapa sentimeter sendal heels paling tinggi yang Mami Nunung punya? 1, 2, 3. 7. Lebih tahu kayaknya. Aku rasa kayaknya Mas Ian lebih tahu. Kadang males kalau kita perempuan nggak tahu sentian. Iya. Sekarang udah berapa senti, Mam? 7. Kalau dulu kan masih 15. Iya. Masih 15, 13 gitu sampai 16. Sekarang ini berapa? Enggak berani. Sekarang itu 5 paling ini. Iya, 5. Oke, siapa artis kesukaan Mami Nunung? 1, 2, 3. Reza Radian. Tahu nggak, Pak? Reza. Pernah ketemu Dia belum? paling fans tuh kalau ketemu udah paling Uyel pengen cepet-cepet ketemu. Oh gitu? Iya. Mas. Reza kan tahu sendiri, nguyak gitu, nah tahu.